Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jazakumullahu khairan ibu-ibu, bapak-bapak yang telah hadir di kajian halaqah pada kesempatan kali ini. Seperti disebutkan tadi, temanya mengenai in the footstep of the Prophet, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentunya dalam rangka menyambut bulan kelahiran Rasulullah SAW, itu bulan Rabiul Awal, ya, yang kita sudah memasukinya, alhamdulillah. Ya, jadi di bulan Rabiul Awal ini, insya Allah ada satu bulan ini, insya Allah kita sekarang ini, Ivan akan melanjutkan pembahasan kita dulu, ya. Dulu kita berhenti di di perjanjian Hudaybiyah. Kemudian insya Allah nanti 2 minggu lagi kita ada undangan, ya, dengan Ustadz Novel, ya. Kemudian kita tutup bulan Rabiul Awal ini dengan kajian lain, tapi Ivan tidak menggunakan buku yang sama. Jadi kalau sekarang lebih ke arah jejak langkah, ya, sirah. Ya, kalau yang nanti yang 1 bulan ke depan insya Allah lebih ke arah Syama'il. Ya, jadi kita belum pernah membahas Syama'il. Ya, ini bukan berarti Ivan lebih tahu, ya, tapi kita baca sama-sama kemudian saling mengisi, insya Allah. Ya, jadi sekarang kita lanjutkan. Kemudian 1 bulan lagi insya Allah kita akan membuka sedikit kitab Syama'il dari Imam Tirmidzi. Ya, oke, insya Allah. Nah, seperti Ivan sampaikan di pembukaan bulan bulan Rabiul Awal kemarin mengenai Rasulullah SAW, ya. Rasulullah SAW ini tidak hanya the messenger, tidak hanya Rasulullah SAW, tetapi juga the message itself, ya. Jadi it's not only the messenger but the message, ya. Jadi message-nya itu. Jadi seperti Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam suatu hadis, ya, beberapa sahabat datang kepada Siti Aisyah, ya, bertanya bagaimana akhlak Rasulullah. Tentunya mereka tahu karena mereka hidup bersama, ya, sahabat-sahabat ini. Cuma inilah peran istrinya, ya, tentunya istrinya lebih tahu dibanding yang lainnya. Kemudian Siti Aisyah tentunya Siti Aisyah ini terkenal lebih sebagai outspoken, ya, outspoken lady. Kemudian menjawab Siti Aisyah, "Don't you read the Quran?" Kamu tidak membaca Quran, ya, ke sahabat-sahabat Rasulullah itu. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Ya, jadi Rasulullah adalah manifestasi dari Quran itu sendiri, ya. Karena seperti dalam Al-Quran sendiri, uswatun hasanah, ya, Rasulullah SAW itu. Jadi contoh yang baik, dan tentunya ini adalah hikmahnya, ya. Kita diberikan buku, dan tidak cuma buku, kita diberikan contoh bagaimana seseorang yang khairul khalqi menjalankan atau melaksanakan perintah-perintah Allah dari buku tersebut, ya. Jadi kita bisa mencontohnya, dan Allah SWT tidak menurunkan malaikat untuk itu, menurunkan seperti kita manusia. Jadi kita tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa mengikuti, sama-sama manusia, ya. Dalam surat Al-Kahf yang pernah kita bahas bersama-sama, Rasulullah SAW menyatakan bahwa aku adalah manusia sepertimu. Qul innama ana basyarum mitslukum, ya, mitslukum seperti kalian, ya. Tetapi beliau mendapatkan wahyu, ya, seperti dalam surat Al-Kahf, itu ayat yang terakhir dari surat Al-Kahf 110, ya, disebutkan seperti aku, seperti kamu, basyar, ya. Dan kita mengetahui basyar itu manusia sebagai biologis, ya, karena ada 3, ya, seperti kita pernah bahas, ya, manusia itu dalam Al-Quran referensinya. Oke, jadi makanya di bulan Rabiul Awal ini kita sebetulnya tidak harus di bulan Rabiul Awal saja, ya, tetapi karena kita ini jauh, ya, kalau para sahabat tidak merayakan Maulid karena mereka hidup bersama Rasulullah, kemudian pada saat itu Rasulullah meninggal, mereka masih menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Mereka hidup dalam sunnah Rasul. Mereka tidak perlu lagi Maulid, karena setiap hari Maulidnya. Nah, kita dalam jarak dan waktu yang jauh seperti ini perlu diingatkan, ya, akan sunnah-sunnah Rasul dan sebagainya. Makanya kita
paling tidak di bulan Rabiul Awal ini kembali mengingat Rasulullah. Insya Allah selanjutnya bisa lebih sering lagi ya. Pertama kali Irfan ketemu dengan teman-teman Irfan juga kadang-kadang ini mau maulid, Irfan pikir kok maulid? Ini kan bukan Rabiul Awal ya, dulu bulannya waktu ketemu itu. Tapi ternyata memang seperti itu. Jadi mereka untuk supaya tidak dijadikan seperti merayakan ulang tahun saja ya, tapi ini lebih dari itu. Ya, tidak apa-apa sekarang di bulan Rabiul Awal insya Allah tidak hanya 1 hari saja, tetapi sebulan penuh kita mengenang Rasulullah SAW, dan insya Allah kita lebih jauh dari itu dan bisa seperti para sahabatnya untuk hidup dalam sunnah-sunnah Rasul SAW. Nah, Rasulullah SAW tentunya seperti juga Quran tadi ya, dalam sirahnya atau jejak langkahnya, kadang-kadang kita tidak terlalu harus untuk sekuensial atau tidak harus kronologis ya dalam buku ini misalnya dari cover to cover ya. Kadang-kadang kita bisa melihat dari suatu bab saja, tapi kita banyak hal yang bisa dipelajari dari bab tersebut. Insya Allah pada kesempatan kali ini mungkin Irfan akan membahas sedikit, refresh sedikit karena dulu selesainya di sebagian di surat mengenai perjanjian Hudaibiyah. Kita mulai dari perjanjian Hudaibiyah ini ya. Nah, perjanjian Hudaibiyah insya Allah. Perjanjian Hudaibiyah ini background-nya sebelum perjanjian ini kaum umat Islam itu sedang di atas angin istilahnya ya. Karena baru saja selesai menang perang Khandaq, perang yang MOT ya dalam bahasa Inggris atau Trench, the Trench ya. Jadi baru saja menang ya, baru saja menang melawan 10.000 pasukan Quraisy ya yang mengepung Madinah Al-Munawwarah ya. Nah, pada saat setelah selesai perang Khandaq tersebut, Nabi Muhammad SAW bermimpi akan berangkat ke Ka'bah atau istilahnya di sini diartikan menjalankan umroh ya, karena akan menuju Ka'bah. Kemudian semua berangkat 1.000 orang ya, kalau tidak salah 1.000 orang jumlahnya. Mereka dalam pakaian ihram berangkat menuju Mekah ya. Dan orang Mekah dengar, oh ada Muslim, tapi mereka tahu bahwa bukan untuk perang karena sudah pakai baju ihram dan tidak membawa senjata kecuali sedikit senjata atau pedang atau pisau untuk berkurban. Ya, jadi mereka tahu ini bukan untuk berperang. Tapi tetap orang Mekah tidak mau memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk berumroh dan mencoba untuk menutup jalannya ya. Jadi mereka mengirim Khalid bin Walid untuk menyetop, tetapi umat Islam somehow bisa lolos dari jebakan tersebut dan mendekati kota Mekah. Tetapi di pinggir kota Mekah, unta Rasulullah SAW tidak mau berjalan lagi, berhenti, tidak mau maju. Oke, Rasulullah SAW melihat ini sebagai suatu tanda, kemudian disitulah tempat mereka berkemah, ya umat Islam, Hudaibiyah. Dan kemudian di situ terjadi perundingan karena berhenti di situ, kemudian ada utusan dari Mekah datang ke campnya Rasulullah SAW untuk meminta mereka untuk kembali lagi ke Madinah karena mereka sudah kalah tetapi tetap tidak mau menyerah karena kalau misalnya sampai mereka mengizinkan umat Islam masuk, wah sudah derajat mereka sepertinya sudah runtuh ya di mata umat kaum di Arab, Jazirah Arab pada saat itu, karena kaum Quraisy itu seperti pemimpinnya ya dari suku-suku atau bangsa Arab pada saat itu, dan itu sudah tradisi, kaum Quraisy itu sudah menjadi pemimpin sejak zaman sebelumnya ya, itu sejak bahkan sebelum Rasulullah SAW lahir ya. Surat Al-Fil itu pada saat itu kaum Quraisy pemimpin penjaga Ka'bah ya. Nah, akhirnya terjadilah perundingan Hudaibiyah ya. Perundingan Hudaibiyah. Jadi kita cut aja beberapa intinya, tapi kita masuk ke perundingan Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ini adalah attempt yang keempat atau mungkin kelima ya, karena sudah 4 kali terjadi perundingan gagal terus selama beberapa hari pada saat mereka menunggu. Kemudian akhirnya yang kelima Rasulullah SAW terjadi perundingan dengan Quraisy ya, umat Quraisy. Nah, umat Quraisy ini mengirimkan salah seorang
wakilnya, ambasadornya, ya, namanya Suhail bin Amr, ya, dan dari umat Islam tentunya Rasulullah SAW. Ya. Kemudian mereka menulis, atau dalam hal ini mendiktekan, karena Rasulullah SAW tidak bisa menulis, dan yang menulisnya adalah Imam Ali, ya, Ali bin Abi Thalib. Ya. Pertama kali mereka menulis, mendiktekan Bismillahirrahmanirrahim, tentunya ya, Rasulullah SAW membacakan ya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Suhail, I don't understand Bismillahirrahmanirrahim. I know Bismillah, but I don't know Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. What's Ar-Rahman? What's Ar-Rahim? Kita tidak mau menyembah atau menulis perjanjian dengan Tuhan kamu. Bismillah oke, tapi Ar-Rahman Ar-Rahim no. Orang-orang Islam pada saat itu, ini kita harus memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak mau. Harusnya apa dimintanya? Kalau yang setujui, mereka bilang orang Quraisy, kalau Bismika Allahumma, I'm okay. Ya, karena Bismika Allahumma general. Dia bilang, saya juga tahu Bismika dengan namamu Allahumma ya Allah. No problem. Ali tidak mau menulis, tapi Rasulullah SAW dengan matanya, oke, kamu tulis, ikuti perintah saya. Akhirnya ditulis Bismika Allahumma. Para sahabat pada saat itu agak kecewa, tapi oke, fine. Ya, pada saat itu karena mereka di atas angin, tadi kan backgroundnya ya, Bismika Allahumma, no problem. Kemudian dituliskan ini adalah perjanjian antara Quraisy dan Rasulullah SAW. Wait, tidak mau Rasulullah SAW. Hapus itu. Kalau kami menandatangani perjanjian yang tertulis Rasulullah SAW, kami tidak akan membuat perjanjian ini, karena kalau kami mempercayai kamu Rasul, kita tidak akan berperang ataupun berjanji seperti ini. Ganti. Para sahabat, Ali tidak mau ya menghapuskan. Ganti katanya, harus Muhammad bin Abdullah. Tapi akhirnya Rasulullah SAW meminta pada Ali, di mana kamu menulis Rasulullah, kemudian ditunjukkan, kemudian Rasulullah SAW menghapuskan. Dihapus Rasulullah SAW-nya diganti Muhammad bin Abdullah. Ya, perjanjian antara Muhammad bin Abdullah. Ya, jadi kemudian para sahabat sudah mulai ini ya, sudah mulai panas di situ. Waduh, ini kenapa ini kita kok seperti ini ya? Rasulullah SAW kok terlalu mengalah. Kemudian isi perjanjiannya, pertama mereka harus pulang ke Madinah. Ya, no umroh this year. Ya, go home. Ya, tapi tahun depan mereka bilang tahun depan kamu boleh menjalankan umroh selama 3 hari. Ya, poin pertama. Setuju Rasulullah SAW. Para sahabat kecewa tentunya, sudah pakai baju ihram segala macam, tapi Rasulullah SAW setuju. Kemudian yang kedua, perjanjian damai selama 10 tahun terhitung hari itu ya. Tetapi dalam perjanjian damai tersebut, kalau ada orang dari Mekah lari ke Madinah, maksudnya ingin menjadi umat Muslim di Madinah, itu harus dikembalikan. Ya. Tapi kalau ada orang Madinah lari ke Mekah, tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Wah, orang-orang para sahabat udah, wah ini katanya ini tidak adil nih, tapi Rasulullah SAW setuju. Ya, setuju. Kemudian yang ketiga, bahwa perjanjian ini berlaku untuk suku-suku atau tribe-tribe Arab yang beraliansi dengan mereka. Jadi kalau misalnya ada aliansi bangsa Arab, Bani apa misalnya, beraliansi dengan Quraisy, mereka harus ada di pihak Quraisy, ikut juga berjanji berada di pihak Quraisy. Demikian juga Bani-Bani lain yang ada di Madinah harus berjanji, harus mengikuti kaum Muslim juga ya, perjanjian. Ya. Itu yang ketiga. Ya, jadi itu intinya ya, dan ditandatangani. Wah, para sahabat sangat kecewa sekali pada saat itu karena mereka selesai di atas angin, dan ini sepertinya merugikan sekali nih, ya, merugikan sekali. Ya, kemudian yang istilahnya tuh apa namanya, supaya lebih lebih sakit lagi, membuat sakit para sahabat. Pada saat itu ada seorang pemuda namanya Abu Jandal. Ya. Abu Jandal ini putranya Suhail yang jadi diplomatnya umat Quraisy tadi. Dia lari, masih di kakinya masih pakai shackle ya, masih pakai shackle, lari minta tolong. Dan dia lihat kakaknya Abdullah sudah ada di pihak Muslim. Tetapi Suhail mengingatkan Rasulullah, kamu baru saja
menulis perjanjian, menandatangani perjanjian, kamu harus kembalikan anak saya kepada saya. Wah, umat Islam pada saat itu sangat sekali kecewa dan sangat sedih ya, karena mereka seperti dipermalukan. Ya, dan ini akhirnya perjanjian tanda tangan ini mereka pulang, umat Quraisy dan Rasulullah SAW menyampaikan, oke, kita harus pulang sekarang sesuai perjanjian, tetapi kita sudah niat umroh, sekarang kalian harus menyembelih hewan kurban kalian, ya. Yang umroh juga kan harus ada hewan kurbannya. Nah, mereka tidak mau mengikuti perintah Rasulullah. 3 kali berturut-turut tidak mau mengikutinya. Ini baru pertama kali kejadian seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW kembali kepada istrinya. Pada saat itu yang dibawa untuk kejadian ini adalah Salamah. Ya, Salamah ini sangat menarik ya sejarahnya. Kalau kesempatan mungkin ibu-ibu, bapak-bapak bisa Google atau nanti bisa diskusikan bersama ya pada kesempatan lain Salamah ini. Salah satu yang Irfan ceritanya yang paling tertarik ya dengan Siti Aisyah, Salamah ini. Ya, alright. Sebentar, Irfan admit dulu. Ya, oke. So Salamah ini seperti Khadijah perannya pada saat itu. Ya, jadi memberikan nasihat kepada suaminya Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan apa yang tadi, Salamah memberikan nasihat. Kamu lakukan saja sendiri. Nanti yang lain juga insya Allah akan mengikuti contohnya. Ya, jadi perannya seperti Siti Khadijah yang jamiluni ya, memberikan selimut kepadaku. Pada saat itu Rasulullah kaget dan Siti Khadijah memberikan kehangatan, yang dengan Deskama sekarang juga memberikan kenangan ya, ketenangan Salamah ini ya. Nama aslinya Hind ya. Suaminya namanya Abu Salamah tentunya ya. Oke. Nah, Rasulullah SAW keluar dari tendanya, kemudian menyembelih, kemudian juga memotong rambutnya. Dan memang betul ternyata begitu Rasulullah SAW melakukannya sendiri, yang lain mengikuti juga, ya, menyembelih hewan kurbannya, kemudian mereka juga memotong rambut. Dan di sini di sirahnya ya, hadis sirahnya itu juga otentik ya. Mereka akhirnya juga tadinya kecewa dengan Rasulullah, tapi melihat Rasulullah memotong rambutnya, mereka ingin mengambil rambut Rasulullah, ya, karena sebagai berkah, dan Rasulullah membagikan rambutnya. Insya Allah nanti 1 bulan dari sekarang, pada saat kita membaca Syama'il, kita akan membahas ya, karena ini salah satunya ya, mereka menganggap sebagai berkah ya. Rasulullah itu hidup dengan Rasulullah itu berkahnya. Banyak kisah-kisah seperti ini. Jadi mereka mengambil rambut Rasulullah seperti itu, kemudian disimpan oleh mereka. Ya. Oke, nah sepertinya kalah gitu loh. Tetapi ternyata di sini tuh ada beberapa hal yang kita bisa ambil, karena ayat yang turun pada kesempatan ini justru adalah surat Al-Fath, surat ke-48. Ya, itu surat yang merupakan mengenai kemenangan ya, kemenangan yang Fathan Mubina ya. Jadi di situ bagaimana cara kita melihat kejadian ini ya. Orang-orang atau para sahabat melihatnya sebagai suatu kekalahan. Bahkan Umar radhiyallahu anhu melihat sebagai suatu kesalahan, walaupun beliau menyesali karena telah bertindak seperti itu agak keras, karena Umar sempat datang ke Rasulullah pada saat itu ya. Apakah kita ini bukan umat Islam? Apakah kamu ini bukan Rasulullah SAW? Kita di jalan yang benar, kenapa kamu seperti ini ya, mengalah ya. Tetapi pada saat itu Rasulullah SAW menenangkan, dan Umar radhiyallahu anhu kecewa dengan dirinya sendiri, walaupun dia tetap menganggap bahwa ini adalah suatu kekalahan ya. Tapi Rasulullah SAW memanggil Umar, kemudian menyampaikan bahwa saya mendapatkan ayat ini ya, surat Al-Fatihah. Nah, kita bisa melihat di sini ya, yang kita bisa pelajari mengenai perjanjian Hudaybiyah ini. Pertama, kita bisa melihat bahwa perjanjian Hudaybiyah ini adalah perjanjian antara umat Islam dengan umat non-Muslim, ya. Dan banyak sekali kondisi-kondisi kita pada saat ini, kehidupan kita sekarang ini, di mana kita melihatnya selalu harus melakukan perjanjian dengan non-Muslim.
Ya. Bahkan di sholat Jumat kemarin, Ivan juga tidak sengaja dan tidak memplan ya, tapi Sheikh Fayyaz itu menggunakan isi perjanjian Hudaybiyah ini, karena sekarang ini kan musim pemilu di Kanada ya, tentunya. Nah, jadi intinya ini perjanjian dengan non-Muslim ya, untuk kebaikan bersama. Jadi kalau katakanlah kita mesti lihat konteksnya ya. Ini perjanjian dengan umat non-Muslim untuk suatu perdamaian sebagai suatu kelompok masyarakat yang pada saat itu tentunya tidak katakanlah tidak semuanya Muslim kan di Arab Saudi pada saat itu ya, atau di Jazirah Arab pada saat itu. Mereka ingin hidup bersama. Rasulullah ingin hidup bersama. Dan seperti itu tadi ya, Rasulullah SAW melihat pada saat itu. Pertama spiritualitasnya sangat tinggi ya. Pada saat untanya tadi tidak mau masuk ke Mekah, Rasulullah SAW sudah melihat itu sebagai tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini tidak mau, ini kemungkinan saya tidak bisa masuk ke Mekah seperti tanda. Kemudian perjanjian 4 kali dengan Quraisy sebelum Hudaybiyah ini gagal terus juga sudah menjadikan tanda-tanda ini pasti tidak akan terjadi ya. Tapi beliau sudah bermimpi akan melihat Ka'bah. Jadi beliau tuh melihatnya dia harus sabar pertama ya. Tapi para sahabat tentunya tidak melihat kondisi tersebut. Mereka hanya melihat kita kekalahan dengan perjanjian ini ya. Tapi Rasulullah SAW melihat pertama melihatnya jangka panjang ya. Pertama karena kita melihat bahwa mereka itu seperti tadi ya, mereka kan bukan umat Islam pada saat itu ya. Tapi ada beberapa hal yang kita bisa sebetulnya menerima ya. Kita tidak bisa memaksakan perjanjian dengan in our term istilahnya ya, dalam bahasa Inggris selalu dalam our term. Kalau yang namanya perundingan harus sama-sama adil ya. Jadi kita bisa melihat tadi Rasulullah SAW melihat dari sisi umat Quraisy ya, bagaimana dia tidak menerima Bismillahirrahmanirrahim, tidak terima. Rasulullah SAW tidak terima. Tetapi kita bisa mencari middle way, ya, yang tidak menyalahi agama prinsip Islam, ya, tidak menyalahi prinsip Islam, ya, tidak menjadikan kafir, tidak menyeberang, hanya tetap Bismika Allahumma. Dan memang betul Rasulullah adalah Muhammad bin Abdillah, ya. Jadi ada sedikit memahami dua belah pihak, ya. Dengan pemahaman ini maka terjadilah perjanjian, ya, bisa masuk ke perjanjian. Kemudian mengenai perdamaian, ya, ini sebetulnya sering kali kita lupa, ya. Di dalam perdamaian ini sebetulnya ini adalah titik di mana umat Islam itu berkembang. Karena sebelum perjanjian Hudaybiyah ini selalu terjadi perang, tidak bisa konsolidasi, tidak bisa mengajarkan ajaran Islam di Mekah. Setelah perjanjian Hudaybiyah, sebetulnya ajaran Islam ini berkembang di Madinah. Karena pertama di Madinah jadi aman, karena umat Quraisy tidak akan menyerang selama 10 tahun. Umat Islam tenang mengajarkan agama Islam. Kemudian Rasulullah SAW juga mengirimkan surat kepada raja di Bahrain, raja di Heraklius di Syria, kemudian penguasa Mesir, kemudian penguasa Yaman dan Ethiopia. Ya, mengirimkan suratnya untuk memanggil mereka kepada agama Islam. Ya, ada beberapa yang masuk, ada juga beberapa yang menolak tapi tidak violent, tapi ada juga yang violent. Ya, tapi itu semua terjadi di masa perdamaian ini dan terus terang berkembang, ya, pada saat itu. Kemudian mengenai asylum seeker tadi yang dari Mekah dikembalikan, tapi kalau dari Madinah tidak dikembalikan. Rasulullah SAW melihatnya kalau orangnya memang kuat imannya dari Mekah, walaupun dia dikembalikan lagi ke Mekah, dia tidak akan hilang imannya. Ya, karena pada saat itu ada juga orang-orang yang Islam di Mekah yang tidak bisa, yang menyembunyikan diri karena tidak bisa hijrah. Ya, jadi disembunyikan keislamannya. Ya, tapi mereka kalau dikembalikan lagi, tentunya iman mereka tetap, kalau imannya kuat, mereka akan tetap beragama Islam. Sedangkan dari Madinah yang ingin kembali ke Mekah, not much use ya untuk umat Islam. Jadi Rasulullah SAW sebetulnya di situ bisa melihat jauh ke depan, ya. Pertama melihat, yang saya perlukan sekarang. Pertama tentunya melihat ada tanda-tanda dari Allah, firasatnya it's not gonna be this year, ya, tidak akan umroh tahun ini. Yang kedua melihat harus adil, ya. Kemudian yang ketiga
juga Rasulullah SAW melihat mengenai apa namanya karakteristik para asylum seeker tadi. Kalau yang dari Mekah, umat pengen jadi umat pengen ke Madinah dikembalikan ke Mekah, kalau kuat imannya mereka akan tetap kuat imannya, ya tidak akan ini. Kalau yang dari Madinah kalau pengen ke Mekah, mereka berarti imannya tidak kuat. Ya, buat apa tinggal di Madinah kalau begitu, tidak usah dikembalikan lagi, tidak dipaksakan. La ikraha fid din, tidak mau memaksakan. Jadi di sini itu seperti tadi kekalahan, ya. Tapi sebetulnya ini adalah titik balik umat Islam pada saat tadinya selalu dalam kondisi waspada, sekarang ini mulai perdamaian. Ya. Dan Sefayas ya kembali lagi ke masalah pemilu tadi, melihatnya dari sisi pertama tentunya kita ini tidak tentunya kita di Kanada ini tentunya bukan negara Islam atau bukan mayoritas Muslim, ya. Jadi kita bergabung dengan mereka. Kita harus bisa melihat apa yang common platform istilahnya, ya. What's our common platform? Mereka tidak menghalangi kita beribadah, kita juga tidak menghalangi mereka beribadah. What's our common platform, ya, for our city, ya, karena kita pemilu kota sekarang, ya, Calgary Municipal, ya. Katanya seperti itu melihatnya. Karena terserah, tidak harus sama. For that matter tidak harus sama. Umat Islam yang ada di masjid ini tidak harus sama semua memilih satu kandidat, ya. Tetapi yang penting adalah mengexercise your right. Tidak harus sama, tidak harus kalau mau apa istilahnya berkampanye silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi yang paling penting exercise your right, because this is our city, dia bilang, ya. Dan ya, let's go for the work for the best of our city, ya, seperti itu. Ya, kita tidak peduli. Kemarin ini di Masjid Sokres itu ada 3 kandidat yang datang. tiga orang kandidatnya datang untuk mayoral, ya. Tiga-tiganya datang ke Sokres Masjid kemarin sebelum Jumatan. Jadi seperti itu, ya. Ini dari sisi pandang Canadian, ya. Sefayas ini Muslim yang istilahnya kan grow up di sini, ya. Jadi dia menginginkan umat Islam untuk involve, untuk exercise their right, no problem, beda pendapat, there's no problem, tapi untuk kebaikan. Karena seperti itu tadi, ya, kita mesti lihat common platform, dan kadang-kadang in many cases kan the lesser of the two evils, kadang-kadang seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi itu hanya sedikit pelajaran, ya, dari perjanjian Hudaybiyah, ya, dari sisi seseorang yang lahir dan dibesarkan di sini, ya, umat Islam Sefayas. Kemarin ini surat di Ivan nggak plan dan nggak nyangka beliau akan mengambil perjanjian Hudaybiyah. Ivan merasa, oh kebetulan ini kemarin nanti hari Sabtu juga kita akan membahas perjanjian Hudaybiyah. Anyway, ya, jadi seperti itu mengenai perjanjian Hudaybiyah. Jadi sesuatu yang umat Islam dan para sahabat pada saat itu menganggap suatu kekalahan, tetapi sebetulnya bisa di lain pihak sebetulnya itu adalah kemenangan, ya, walaupun bukan kemenangan yang dibayangkan oleh kita, ya, menaklukkan suatu kota. No, kita tidak masuk ke Mekah, ya, tetapi kita mendapatkan perdamaian. Kita bisa beribadah dengan tenang, ajaran Islam berkembang, kita bisa mengirimkan utusan ke beberapa negara lain. Ada beberapa yang masuk Islam seperti Yaman menjawab panggilannya, ya, Bahrain menjawab panggilannya, Raja Bahrain. Mukaukis dari Egypt tidak menjawab panggilan untuk Islam pada saat itu, tapi tidak marah. Persia juga tidak menjawab panggilan, tapi tidak marah. Bizantium juga tidak marah, ya, tapi tidak dipanggil, ya. Hanya Ghassanid, ya, suku Arab di utara yang agak marah, ya, karena mungkin sama-sama suku Arab, ya, jadi merasa mereka tidak pimpin, ya. Jadi itulah topik kita pertama yang malam ini mengenai perjanjian Hudaybiyah, ya. Kemudian fast forward 1 tahun, ya, setelah perjanjian Hudaybiyah, akhirnya umat Islam bisa menjalankan umroh, ya. Pada saat itu Rasulullah SAW umroh, ya, 1 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi setelah sekitar 7-8 tahun setelah Rasulullah SAW berhijrah, akhirnya kembali ke Mekah, ya, kembali ke Mekah untuk umroh selama 3 hari perjanjiannya, ya, selama 3 hari. Nah, di situ umat Quraisy itu tidak mau ada di kota Mekah pada saat itu. Mereka ke bukit-bukit tinggal. Tapi pada saat itu mereka melihat umat Islam melaksanakan ritual umroh mereka, ya.
Jadi melihat bagaimana mereka sholat subuh, bagaimana mereka begitu menghormati Rasulullah, dan mereka melihat di situ, memperhatikan. Dan pada saat itu paman Nabi ini Abbas ya, anaknya namanya Ibn Abbas. Kita pernah mendengar. Paman Nabi Abbas pada saat itu menyatakan keislamannya, ya, tahun ke-6 tahun ke-7, ya, menyatakan keislamannya paman Nabi. Dan beliau di dalam periode 3 hari di Mekah, dan beliau menawarkan sister in law-nya untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ya, karena pada saat itu sister in law-nya suaminya meninggal ya. Terus akhirnya Rasulullah SAW dalam hari ketiga itu menikahinya, namanya Maimunah ya, Maimunah. Maimunah kalau tidak salah ya, Maimunah nama istrinya, nama itu. Yang pentingnya sebetulnya dari Maimunah ini dari keluarga Makhzum di Bani Makhzum di Arab itu, yaitu Bani Makhzum ini Abu Jahal ya, keluarganya Abu Jahal. Nah, seperti yang pernah sampaikan di tahun lalu ya, pada saat kita membahas ini, suku Quraisy ini seperti mafia ya, sangat kekeluargaan. Jadi mereka tidak peduli agama gitu ya, tapi mengenai kekeluargaan mereka dekat. Jadi begitu menikah dengan Rasulullah SAW, jadi terikatlah ya hubungan antara Bani Makhzum dengan Bani Hashim. Ya, kalau sudah ada dengan pernikahan ini, mereka tidak akan menyerang, ya, tidak akan menyerang Rasulullah SAW, ya, karena keluarganya jadi keluarga seperti itu. Jadi beberapa istri Rasulullah SAW ada 11, ya, itu kebanyakan istilahnya itu untuk apa namanya aliansi, ya. Aliansi ya Bani Makhzum. Kemudian tadi juga dia pada saat damai 1 tahun ini ya, dari mulai perjanjian Hudaybiyah ke ini, orang-orang yang mengungsi ke Ethiopia juga kembali ya. Ja'far bin Abu Thalib kembali dari Ethiopia ya. Kemudian salah satu yang kembali juga adalah salah satu yang jadi istri Nabi, namanya Habibah. Habibah ini putrinya Abu Sufyan. Habibah bin Abi Sufyan. Jadi bapaknya Abu Sufyan pada saat itu belum Muslim. Mungkin sekarang pun di tahun ke-8 ini belum menjadi Muslim. Tapi anaknya putrinya sudah menjadi Muslim. Habibah itu dulu berangkat mengungsi ke Ethiopia, tetapi suaminya, it happens ya, suaminya menikah lagi di Ethiopia dengan umat Kristen dan menjadi Kristen, tapi Habibah tidak mau menjadi Kristen. Ya, tapi tidak ada apa-apa pada saat itu. Suaminya Ubaidillah tidak dibunuh atau apa oleh umat Muslim, no, dia menikah lagi, oke, fine, menikah lagi dengan orang Kristen di Ethiopia, istrinya menjadi janda di sana, Habibah, dan pada saat itu nikah jarak jauh, ya, Rasulullah SAW menikah jarak jauh, dan saksinya Raja Ethiopia Negus, itu ada salah satu kisahnya juga. Dan di masa damai ini Habibah pulang ya ke Madinah. Ya, jadi dalam 1 tahun ini ada 2 ya, Habibah dan Maimunah ya, istrinya Rasulullah yang baru ya. Dan ini penting ya, satu anaknya Abu Sufyan, yang satunya lagi keluarganya Abu Lahab. Jadi mereka tidak Abu Jahal ya. Jadi mereka tidak akan berperang karena sudah satu keluarga istilahnya. Ya, gitulah pada zaman itu. Nah, itu jadi mereka selama 3 hari mereka melihat. Dan saat yang penting lagi, inilah berkahnya, makanya kemenangan ini ya. Jadi tadi mimpi Rasulullah SAW sudah tercapai ya, berangkat ke Ka'bah dan melaksanakan umroh setelah 1 tahun mimpinya. Jadi kadang-kadang kalau kita mimpi itu, Allah mungkin sudah merencanakan bagi kita. When it's gonna happen, we don't know. Rasulullah SAW tahu itu. Oh, saya percaya Allah yang memberikan mimpi ini kepada saya. Saya percaya saya akan melihat Ka'bah. Saya akan menemui Ka'bah. When, I don't know. Itu Allah yang tahu. Dan akhirnya 1 tahun setelah Hudaybiyah, ya, setelah mimpinya disampaikan. Dan pada saat itu pulang bersama Maimunah ya, dari Bani Makhzum. Jadi orang Quraisy Makhzum tidak bisa menyerang karena sudah keluarga. Dan yang lebih penting lagi juga, pada saat umat Islam sampai di Madinah, ada yang mengikuti.
Dan mengikuti ini adalah 3 orang penting. 3 orang pentingnya adalah Ubaidillah, ada satu Ubaidillah, nama Ubaidillah banyak ya, satu Ubaidillah. Kemudian yang paling pentingnya, yang mungkin yang ibu-ibu bapak-bapak sering dengar adalah Khalid bin Walid dan Ammar bin As, gubernur Islam nantinya ya di Mesir, ya, Ammar bin As. Ya, jadi ini 2 orang ini, Ammar bin As ini istilahnya ambassador ya. Jadi dulu yang mengejar umat Islam ke Ethiopia ini Ammar bin As, ya, negosiator ya. Kemudian Khalid bin Walid ini julukannya Saiful Islam, pedang Islam ya, panglima perang. Jadi beliau melihat ya umat Islam beribadah selama umroh itu, dan akhirnya mengikuti umat Islam ke Madinah dan apa namanya, menyatakan keislamannya. Jadi umat Islam tambah kuat. Jadi kembali lagi, perjanjian yang sepertinya kita kalah, tapi sebetulnya Rasulullah SAW sangat cerdas di situ ya, sangat spiritual dan sangat cerdas melihat ke situasi ya, melihat situasinya. Mereka Rasulullah SAW tidak mau mengambil kesempatan karena sedang di atas angin, kemudian apa namanya, masuk ke kota Mekah mempermalukan kaum Quraisy. Tidak bisa. Dan karena beliau bersifat seperti itu, kehormatan beliau terjaga dan kehormatan umat Muslim terjaga, kehormatannya. Bahkan musuh-musuhnya yang sangat, Khalid bin Walid ini sangat menyisakan umat Islam di perang Uhud ya, malah menjadi di pihak umat Islam. Kalau sampai keras kepada Khalid bin Walid, mungkin Khalid bin Walid tidak mau ya. Tapi karena sabar, akhirnya Khalid bin Walid mau ya masuk Islam. Walaupun dia di perang Uhud sangat menyesakkan kaum Islam ya, Khalid bin Walid ini ya. Jadi itu salah satunya makna dari perjanjian Hudaybiyah, yang kemenangan itu ya, karena suratnya surat Al-Fath ya. Oke, jadi balik lagi ke Madinah, dan beberapa waktu setelah mereka kembali, qadarullah, ada alien dari kaum Quraisy yang menyerang alien suku dari yang bergabung dengan umat Islam. Jadi bukan antara kaum Quraisy dan umat Islam, tetapi antara suku Arab yang beraliansi dengan mereka saling berperang. Nah, karena pada saat itu yang menyerangnya itu adalah orang yang bersekutu dengan kaum Quraisy, makanya umat Islam berhak untuk membalas pada saat itu, karena merasa, oh ini perjanjian Hudaybiyahnya dibatalkan, bukan dibatalkan dalam arti secara sengaja oleh kaum Quraisy, tetapi ada orang yang memviolate ya perjanjian tersebut. Nah, itu umat kaum Quraisy ini sudah sangat terkenal dalam menjaga perjanjian ya. Jadi pada saat itu mereka tahu bahwa ini adalah serius ya, karena mereka tuh sangat menjaga perkataan mereka. Mereka boleh orang yang berhala, tapi kalau masalah mulut, menjaga janji, mereka tuh nomor 1. Bahkan sangat terkenal ya bangsa Arab, kaum Quraisy pada saat itu. Bahkan di catatan-catatan dari Romawi itu sangat terkenal. Mereka menyebutkan ini orang-orang di sini ini mereka menyembah yang aneh, karena pada saat itu orang Romawi menyembah Kristen ya, beragama Kristen. Mereka menganggap orang yang berhala ini aneh. Ini orang-orang aneh ini hanya agamanya aneh, tetapi mereka sangat menjaga perjanjinya, ya bisa dipercaya. Jadi pada saat memviolate perjanjian, mereka sangat malu. Dan pada saat itu Abu Sufyan sendiri yang datang ke Madinah. Ya, chiefnya pada saat itu, Abu Sufyan sendiri yang datang ke Madinah. Dan dia yang pertama kali dijumpai adalah anaknya, Habibah, supaya berbicara pada Rasulullah SAW untuk supaya berdamai. Tapi Rasulullah pada saat itu bilang, tidak bisa, saya akan membalasnya karena ini sudah perjanjian ya, membalas darah. Jadi seperti itu ya, pada saat itu jahiliyah itu seperti itu ya, jadi jiwa balas dengan jiwa. Jadi kalau ada yang dibunuh harus dibalas dengan pembunuhnya juga. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW, no, saya harus membalas untuk sekutu saya. Jadi pada saat itu
Abu Sufyan kembali lagi ke Mekah, kecewa karena tidak bisa menjalin perdamaian dan pada saat itu umat Islam datang ke mempersiapkan pasukannya, ya, mempersiapkan pasukan dan bergerak. Tetapi bergeraknya tidak kelihatan mau ke Mekah atau mau ke Taif atau kemana. Tapi mereka bergerak, ya, banyak, ya, bergerak. Dan pada saat-saat terakhir baru kelihatan bahwa akan menuju ke Mekah. Dan pada saat itu orang Mekah, Quraisy sangat takut, ya, karena banyak dan mereka takut sekali. Dan kemudian datang lagi Abu Sufyan pada saat itu. Dan pada saat ini menjumpai Ibn Abbas, ya, paman Nabi, minta tolong supaya jangan diserang, ya, Mekah. Rasulullah SAW tidak melakukan perundingan pada saat ini karena ada perjanjian, ya, dengan sekutunya. Akhirnya pada saat itu juga ada berkah. Abu Sufyan masuk Islam juga. Jadi pemimpin Quraisy pada saat masuk Islam pada saat itu, ya, menyatakan syahadatnya. Tetapi Rasulullah SAW sangat tahu, ya, ini kan satu keluarga, ya, sangat tahu perangai dari Abu Sufyan ini. Jadi kemudian Abu Sufyan ini disampaikan, oke, saya akan masuk kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah, tetapi siapapun orang yang ada di Mekah yang bersembunyi di rumahmu atau meminta perlindungan di rumahmu, kami akan lindungi. Jadi rupanya Rasulullah SAW ini tidak pada saat bisa menaklukkan lawannya, ya, seperti dalam hal ini Abu Sufyan, tidak sampai mempermalukan lawannya, tapi dia bisa menjaga kehormatan lawannya. Ya, bahkan secara fisiologi mengetahui, oh, Abu Sufyan ini agak sedikit senang kekuasaan, ya. Jadi mungkin sedikit diberikan hati, ya, supaya keimanannya lebih kuat lagi. Jadi boleh, Abu Sufyan, kamu masuk Islam, dan kalau ada orang yang berlindung di rumahmu, kami tidak akan menyerangnya. Ya. Kemudian pada saat itulah Rasulullah SAW menjelang subuh masuk kota Mekah. Orang Quraisy semua takut, ya, tapi tidak terjadi pertumpahan darah sama sekali. Sangat berbeda dengan pertumpahan darah yang lain. Ya, ada peperangan yang lain. Rasulullah SAW masuk kota Mekah dalam kondisi tunduk di atas untanya. Karena Rasulullah SAW sangat tahu bahwa ini adalah Baitullah, ya, sangat tunduk di di hadisnya itu rata itu pundaknya itu tunduk, ya. Kota Mekah ditaklukkan tanpa pertumpahan darah sama sekali, ya. Ada beberapa orang pada saat itu yang ada di Ka'bah dilindungi, ya, walaupun tidak masuk Islam tidak apa-apa, asal berada di Ka'bah atau di rumahnya Abu Sufyan tidak dibunuh, tidak apa-apa. Tapi banyak juga yang masuk Islam pada saat itu, termasuk istrinya Abu Sufyan yang sangat terkenal, ya, Hind, yang minum darahnya dan juga makan ususnya paman Nabi, ya, Hamzah, ya. Hind pada saat itu menyatakan masuk keislamannya. Kemudian orang yang membunuh paman Nabi juga, Wahsy juga masuk Islam pada saat itu, ya. Tetapi ada juga yang lari, ya, Ikrimah lari, ya, lari dari Mekah. Tetapi beliau tidak bisa mendapatkan perahu untuk menyeberang ke Ethiopia. Akhirnya oleh istrinya dipanggil lagi, ya, dipanggil lagi dan menyatakan Muhammad ini orangnya baik, ya. Dia memaafkan banyak sekali umat kaum Quraisy, ya. Lebih baik kamu kembali saja dan meminta maaf. Ikrimah ini putranya Abu Jahal, ya. Ikrimah bin Abu Jahal, ya. Jadi Ikrimah kembali lagi meminta maaf, ya. Rasulullah SAW memaafkan. Rasulullah SAW hanya minta Wahsy yang membunuh Hamzah untuk tidak sering menampakkan dirinya di depan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah merasa sedih kalau melihat wajah Wahsy, ingat pamannya. Selain itu dimaafkan. Dan Wahsy pada saat itu sangat menyesal. Dan nanti mungkin tidak ada di kisah ini, ya, tetapi nantinya pada saat Rasulullah wafat ada terjadi pemberontakan di namanya Perang Yamamah, ya. Wahsy ini membunuh nabi palsu namanya Musalamah. Jadi Wahsy ini sangat bangga pada saat itu, saya membunuh yang terbaik dan juga yang terburuk, ya, pada saat itu. Jadi seperti itu. Jadi dengan sifat Rasulullah yang pemaaf, ya, dan ini membuat para musuhnya menghormati beliau, ya. Dan ini adalah Rasulullah yang
adalah orang yang mereka temui ya, hidup bersama selama 40 tahun sebelum menjadi nabi ya. Jadi mereka tahu siapa beliau ya. Dan mereka pada saat itulah ya, jadi 1 tahun setelah Hudaybiyah, kemudian tambah 1 tahun lagi adalah penaklukan kota Mekah tanpa pertumbuhan darah sekali. Dan sebagai catatan ya, tidak pernah ada satu orang pun yang bisa menaklukkan kota Mekah, bahkan sepanjang sejarah ya. Jadi pada saat itu semua bangsa Arab, ini kejadian besar ya. Raja Yaman ya, Abraha, Surat Al-Fil, datang ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah, tidak berhasil. Dan mereka orang Arab itu melihat, oh itu datang dengan gajah yang pada saat itu tidak ada ya di Mekah, itu datang dari Afrika, balik lagi ya, dibantu oleh Allah ya. Dan ini orang bisa menaklukkan kota Mekah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi pada saat itu betul-betul umat Islam itu posisinya sudah jadi boleh dibilang pada saat inilah puncak kemenangannya ya. Jadi puncaknya pada saat itu Futuh Mekah ya. Jadi disitulah Rasulullah SAW meraih kemenangan, dan kemudian pada saat memberikan ceramahnya ya pada saat itu, mungkin kita akan tutup saja dengan ini ya. Rasulullah SAW adalah ayat yang kita kenal, yang kita bahas beberapa minggu lalu ya di surat Al-Hujurat ya. Jadi kita semua ini ya ayuhan nas ya, jadi kita semua ini adalah sama di hadapan Allah, dan yang paling tinggi derajat ini di hadapan Allah adalah atqakum, yang paling takwa ya. Jadi disinilah ayat itu keluarnya ya, surat Al-Hujurat ya. Jadi yang kita bahas beberapa minggu lalu ya. Jadi ada dari mulai, jadi banyak, tadi kan surat Al-Hujurat kita bahas banyak kan ya, ya ayuhan, kemudian pada saat menjelang pertengahan ke akhir jadi ya ayuhan nas ya. Tadinya kan ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, tiba-tiba menjelang terakhir ya ayuhan nas ya. Itulah big message-nya ya, ya ayuhan nas. Jadi kita jadikan kamu dari laki-laki yang perempuan, dari suku lita'arafu ya, untuk saling mengenal. Bahkan yang saat Irfan belajar ya, ini bukan cuma mengenal ya, karena di Indonesia seringnya diterjemahkan untuk saling mengenal. Lita'arafu. Jadi arafa itu bukan sekedar mengenal ya, tapi saling mengisi. Itu tadi ya, dan menggunakan ya ayuhan nas. Kembali lagi ke perjanjian Hudaybiyah tadi. Kita hidup ini selalu ada yang muslim, ada yang non muslim ya. Ada yang muslim dan ada yang non muslim ya. Tapi memang sudah tidak wisdom dari Allah untuk saling mengenal dan saling mengisi, istilahnya seperti itu ya. Dan tentunya ada wisdomnya di situ ya. Ya, jadi pada saat itu seperti perjanjian Hudaybiyah, kita bisa bekerja sama. Ya, jangan dilupakan itu adalah perjanjian antara Islam dengan non-Muslim. Tetapi pada saat yang dibicarakan adalah masalah akidah, ya, misalnya yang kita bahas di tahun lalu ya, pada saat umat Quraisy bilang kepada Rasulullah SAW, bagaimana kalau kita sehari ini ibadah Islam, besok kamu ibadah berhala, kemudian besoknya lagi Islam lagi, besok lagi berhala. Kemudian pada saat itu keluar surat ya ayyuhal kafirun. Ya, pada saat itu kan semua kan banyaknya keluarga Nabi dibilang kafir. Kafir itu bisa jadi tidak unbelief, ya, bisa juga tidak berterima kasih. Bayangkan berbicara seperti itu pada keluarga, tapi sangat keras. Jadi pada saat masalah akidah kita jelas. Tapi pada saat masalah kehidupan sehari-hari, ya saling no problem, ya. Kita sering lupa, dan ini mungkin poin terakhir ya sebelum kita tutup. Kita tidak boleh lupa ya, umat Islam itu 13 tahun tinggal di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Dalam 13 tahun itu tentunya ada berapa kali haji ya? 13 kali. Dan umat Islam pada saat itu harus melihat ya, karena orang haji itu pada saat itu bukan dari tradisi Islam, sudah ada sejak zaman dahulu. Dan umat berhala kalau melaksanakan haji itu telanjang, ya. Tapi umat Islam tidak, astagfirullah, kemudian bagaimana? No, ya kalau memang ada seperti itu ya tundukkan kepala, lower your gaze, move on ya. Pada saat itu 13 tahun.
di kota Mekah. Ya, tidak ada yang meledakkan pasar apa di kota Mekah atau membunuh siapa di kota Mekah. No, 13 tahun hidup damai. Walaupun walaupun tertindas, ya seperti itu. Tetapi itu pada saat itu ya. Pada saat berkuasa memang ada alasan memang untuk menaklukkan, ya kita taklukkan tidak masalah. Itu karena memang ada dasarnya perjanjian Hudaybiyah tadi ya, kaum Quraisy violate perjanjiannya. Ada alasan untuk menaklukkan tetapi tidak berlebihan. Ya, hanya menaklukkan. Kemudian pada saat itu di Ka'bah idolsnya dihancurkan semua karena saat itu tentunya pada saat 13 tahun yang Evan sampaikan tadi bukan cuma ada yang telanjang ini ya beribadah haji, tetapi banyak juga idol ya, patung-patung di sekitar Ka'bah. Tapi umat Islam tidak pernah menghancurkannya, ya, karena bukan haknya dia, ya. Jadi seperti itu. Tapi pada saat umat Islam berkuasa di kota Mekah, pada saat Futuh Mekah, Rasulullah SAW menghancurkan itu 360 patung itu satu persatu, dihancurkan, ya, karena beliau yang berkuasa. Tidak, kota Mekah menjadi istilahnya kota Muslim ya pada saat itu, maka harus dibersihkan seperti kondisi pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya tidak ada berhala. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali yang kita bisa pelajari di situ ya dari perjanjian Hudaybiyah mengenai berinteraksi dengan kaum non Muslim, ya tidak masalah berdamai berjanji dengan kaum non Muslim dan kita harus adil. Jangan sampai kaum non Muslim itu menganggap oh ini perjanjiannya orang Islam ini tidak adil ya, menyembunyikan sesuatu atau bagaimana. Adil ya, seperti itu. Same footing istilahnya ya pada saat ini. Ya, dan tadi sampaikan juga Sefayas sebagai umat Islam yang born grow up di sini juga menggunakan itu sebagai dasar atau istilahnya sedikit mengenai pemilu ya di sini municipality kemarin ini Jumat ini. Kemudian kita lihat juga bagaimana Rasulullah SAW itu tidak mengambil kesempatan untuk menghancurkan musuhnya ya. Kalau misalnya musuhnya apa namanya tidak sudah istilahnya tidak mengganggu lagi, tidak usah berlebihan ya. Jadi kalau minta ada umat Islam tadi, ada umat orang Quraisy yang bersembunyi atau berlindung di rumahnya Abu Sufyan, tidak usah menjadi umat Muslim, tapi tidak akan dibunuh. Ya, seperti itu. Jadi, tapi dengan seperti itu kredibilitasnya meningkat, ya, dan akhirnya sampailah ayat pada saat itu yang menutup atau menjadikan kesimpulannya ya bahwa manusia itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan berdasarkan suku dan juga berdasarkan tribe dan juga clan, ya. Why? Supaya lita'arafu, supaya saling mengenal dan saling mengisi. Ya, demikian. Oke, aku liqouli hadza astaghfiruhu li wa lakum. Astaghfiru innahu wa ghafurur rahim. Barakallahu fikum. Silakan Mbak Yulini.